Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar ada dua bentuk model representasi pengetahuan yang bisa kita gunakan, yaitu proporsional logic dan predikat kalkulus. Nah, kalau pengetahuan dari pakar sudah kita ubah bentuknya menjadi proporsional logic atau predikat kalkulus, maka kemudian bisa kita lakukan penarikan kesimpulan atau inferensi. Ada beberapa model yang bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, di sini yang bisa kita gunakan contohnya ada modus ponens dan modus tollens. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi bedanya dari modus ponens dan modus tollens ini, nah ini pernyataan. Contoh pernyataannya, jika ada pernyataan P itu dan ternyata jika P maka Q itu benar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Q juga benar. Gitu ya. Contoh misalnya, jika mendung maka akan hujan. Ternyata benar gitu. Ternyata benar. Oh, hari ini memang mendung dan ternyata hari ini hujan. Gitu. Maka kalau P-nya benar, oh P-nya benar, hari ini mendung. Ya benar. Q-nya juga pasti akan benar, yaitu Q-nya hari ini hujan. Itu adalah contoh penarikan kesimpulan. Jadi kalau misalnya ada sebuah pernyataan. Nah, di sini contohnya ya, jika ada seseorang rajin belajar, maka ia bisa menjadi sarjana. Kemudian saya ketemu seseorang nih namanya Alex. Nah, di sini namanya Alex. Si Alex ini rajin banget belajar. Karena si Alex rajin belajarnya bernilai true atau benar, maka si Alex menjadi sarjananya juga akan bernilai true atau benar. Nah, itu adalah contoh menarik kesimpulan dengan cara modus ponens. Nah, berbeda dengan modus tollens. Jika pada modus tollens, jika P implikasi Q adalah benar, kemudian Q-nya itu tidak benar, jadi dimulai dari belakang, dari kesimpulannya. Ternyata kesimpulannya itu tidak benar, maka ditarik ke depan, berarti P-nya juga tidak benar. Kembali lagi ke Alex tadi. Jadi contoh misalnya tadi, jika seseorang rajin belajar, maka dia akan jadi sarjana. Kemudian saya ketemu Alex ini rajin banget belajar. Maka saya menyimpulkan Alex pasti akan jadi sarjana. Tapi setelah saya tunggu 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ternyata Alex tidak jadi sarjana gitu ya, sehingga saya menuliskan negasi jadi sarjana Alex. Jadi Alex tidak jadi sarjana. Maka kalau kita tuliskan dengan modus tollens gitu ya, dengan modus tollens saya tarik kesimpulan ke depan gitu ya, dari belakang ke depan, kesimpulannya ini Alex nggak jadi sarjana. Maka saya bisa menarik kesimpulan ke faktanya bahwa sebenarnya Alex ini tidak rajin belajar. Bahwa yang kemarin saya lihat Alex itu tiap hari di depan komputer, tiap hari serius, itu ternyata nggak belajar, ternyata main game, kayak gitu ya. Ini adalah model inferensi. Kemudian ada metode reasoning atau metode penalarannya. Nah, di dalam automated reasoning, ada 3 metode reasoning yang secara umum digunakan, yaitu deduksi, abduksi, dan induksi. Nah, saya kira istilah-istilah ini sudah nggak asing lagi ya. Deduksi, abduksi, induksi, itu di mata kuliah bahasa Indonesia ada, di mata kuliah matematika ada, gitu ya. Di beberapa mata kuliah yang lain saya kira juga banyak yang menggunakan istilah ini, gitu ya. Deduksi itu apa? Deduksi itu gampangannya adalah dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Ya. Jadi dari umum ke khusus. Jika objek A lebih besar dari beberapa objek B dan objek B lebih besar daripada objek C, maka saya bisa langsung menyimpulkan bahwa A pasti lebih besar dari C gitu ya. Jadi dimulai dari hal yang umum dulu gitu ya. Baru kemudian saya kerucutkan bahwa A itu pasti lebih besar dari C. Nah, di sini dicontohkan planet gitu ya. Bumi lebih besar dari Merkurius. Kemudian Jupiter lebih besar dari Bumi. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa Jupiter pasti lebih besar dari Merkurius. Seperti itu. Kalau yang abduksi ini ada di antara deduksi dan induksi ya. Jadi biasanya yang banyak digunakan adalah deduksi atau induksi.
Kalau yang abduksi ini berada di antaranya. Jadi metode yang sering dipakai untuk menghasilkan penjelasan terhadap fakta itu adalah abduksi. Kenapa? Karena berbeda dengan metode deduksi. Di sini tidak ada jaminan bahwa kesimpulan yang diambil dari abduksi ini pasti bernilai benar. Tidak selalu seperti itu. Ya, karena tidak ada jaminan nilainya benar, maka dia ditambahkan berbagai macam penjelasan fakta-fakta itu kenapa kok diambil kesimpulannya seperti itu gitu ya. Contoh kembali lagi yang tadi ya, untuk semua X, di mana X itu adalah semua orang yang rajin belajar, maka X pasti akan jadi sarjana. Kemudian kita ketemu sama si Alex nih, ternyata sudah wisuda, sudah jadi sarjana. Maka kita tuliskan Alex jadi sarjana, seperti ini. Kalau dengan menggunakan abduksi, ya dapat disimpulkan bahwa Alex rajin belajar. Tetapi tidak ada jaminan kalau memang benar-benar orang yang jadi sarjana itu rajin belajar. Gitu. Jadi kalau di dalam penulisannya kurang lebih sama, tetapi makna yang terkandung di dalam kesimpulan abduksi itu tidak dijamin bahwa Alex itu benar-benar rajin belajar. Gitu. Ya. Ya kita semua sama-sama tahu tidak semua sarjana rajin belajar ya. Ya ada yang memang rajin belajar, ada yang mungkin setengah rajin. Nah, ada yang mungkin ya pokoknya masuklah gitu. Seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir tentang induksi. Induksi berasal dari fakta-fakta yang khusus kemudian menuju kesimpulan yang general. Nah, sebagai contoh peluang A adalah benar, peluang B adalah benar, maka dengan induksi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk semua X, di mana X itu adalah semua peluang, itu dikatakan benar. Jadi dimulai dari satu fakta yang kecil. Kembali pada contoh si Alex tadi ya. Jadi setelah dilakukan observasi berulang-ulang, ada beberapa fakta nih. Alex jadi sarjana, Alex rajin belajar jadi sarjana, terus kemudian ada Budi rajin belajar jadi sarjana, kemudian ada Cici rajin belajar jadi sarjana. Nah, ada beberapa fakta-fakta kecil tadi, baru kemudian dia disimpulkan bahwa semua yang jadi sarjana itu pasti rajin belajar. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke tugas, nanti di bagian mesin inferensi, kita akan belajar dua metode, yaitu forward chaining dan backward chaining. Secara umum bisa kita lihat dari sini, kalau forward chaining itu menggunakan metode deduksi, kalau backward chaining menggunakan metode induksi. Jadi kalau yang deduksi itu dari hal yang umum menuju hal yang khusus, kalau yang induksi itu dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Kurang lebih seperti itu. Oke, tugasnya masih kelanjutan yang predikat kalkulus dan proporsional logic. Di sini kita punya 10 fakta tentang pembunuhan. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan inferensi, diminta untuk menarik sebuah kesimpulan, siapakah kira-kira pembunuhnya. Saya kira ini cukup mudah, silakan dicoba dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.